Pertanyaan pertama, benarkah wacana sertifikasi dan larangan nikah bagi yang tidak bersertifikat sebagaimana di atas? Darussalam, kemudian dari Langitan, persilahkan satu dari Darussalam untuk memberi jawabannya. Oke, terima kasih moderator. Jadi di sini untuk jawaban benarkah wacana sertifikasi dan larangan nikah sebagaimana di atas, dari kami menjawab ini sangat dibenarkan. Yang kedua dari Langitan. Dari penjelasan tadi kita memang melihatnya pemerintah tersebut sudah menjalankan tugasnya. Berarti kita juga setuju dengan jawaban pertama tadi, memang dibenarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami mengatakan bisa dibenarkan. Kenapa? Karena kita memang sangat mengetahui kalau tasarruful imam manutun bin maslahah. Karena di dalamnya ini ada sebuah maslahah, maka itu dibenarkan. Dan kita juga harus mengetahui dulu maslahah ini sebenarnya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kami baca ibarat dalam Qawaidul Ahkam fi Masalih Hanam juz awal surah 12. Bismillahirrahmanirrahim. Al maslahatu ma yatarattabu 'alal fi'li wa yab'atsu 'alas salahi. Jadi setiap hal yang mendatangkan pada kesalahan kebaikan itu dinamakan sebuah maslahah. Nah, ketika dalam hal ini sendiri dalam masalah sertifikasi, sebelum sertifikasi adanya sebuah bimbingan tentang perawatan anak, bimbingan tentang muasyarah baina zaujaini, itu ternyata sangat masalah sekali. Untuk ibaratnya akan diterangkan teman-teman. Ya kan gini ya. Kalau pembahasan masalah memang dari teman kami tadi sudah membacakan dari kitab apa tadi? Qawaidul Ahkam tadi. Kalau kita telisik lagi lebih dalam bahwa di sini kan bahasa sertifikasi di sini kan tidak hanya dia memberikan sertifikat, tidak, tapi di dalamnya itu diberi sebuah pembelajaran bagaimana tata cara untuk merawat anak, bagaimana tata cara untuk menjadi sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kan seperti itulah. Nah, kemudian kalau bahasa kita kembalikan membahas kita arahkan merawat anak, yang mana merawat anak ini adalah wajib lah. Kemudian mempelajari sebuah ilmu untuk muasyarah atau untuk melakukan sebuah hal kewajiban itu adalah suatu perkara yang wajib. Berarti secara tidak langsung dalam sertifikasi ini seorang pemimpin ini adalah untuk untuk mengarahkan orang untuk mempelajari suatu perkara yang wajib. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ibarat pembatasan, kami rasa terlalu umum untuk kita geret dalam persoalan ini. Soalnya ada kasus lain atau ada kasus yang lebih spesifik, gak hanya sekedar kaidah umum, melainkan contoh bahwasanya imam itu boleh tadakhul fil milkiyat. Tadakhul fil milkiyat itu dalam arti intervensi dalam persoalan pribadi. Saya punya barang atau saya mempunyai sesuatu yang awalnya boleh saya gunakan bebas, mau saya buang, mau saya kasih orang bebas, tapi imam legal untuk mengatur hak orang untuk menggunakan barang tadi ketika memang dengan tujuan yang pertama, yaitu kembali pada kaidah awal tasarruful imam manutun bil maslahah. Yang pertama, jelas tahqiq maslahah. Sekarang ditabrakkan dengan wacana sertifikasi yang maslahatnya tidak jelas sama sekali menurut saya. Jadi menurut Sohibul Asila, jadi kan saya mujahib ya? Enggak, ini kan hanya perbandingan. Saya cuma gini saya jelaskan lagi. Boyo saya jelaskan lagi, tolong. Coba Anwar. Ini kan yang lain coba didengarkan, kita bergantian supaya enggak sulit untuk disimpulkan. Ya coba itu. Jangan bahas pernikahan dini ya, kita enggak membahas pernikahan dini, tidak. Coba ibarat mengenai tadakhul fil milkiyat yang dibacakan tadi, ternyata kalau kita pahami di situ konteksnya adalah darurat. Paham?
Kalau masih ada jalur lain untuk melaksanakan maslahat ini sehingga tidak menabrak konsep darurat, kan masih ada kemungkinan. Sedangkan ibarat yang dibaca Lirboyo tadi konteksnya darurat itu yang pertama. Terus dari belum memahami soal ya, tadi kan sudah dijelaskan. Dalam soal A ini ada dua masalah. Satu mengenai wacana sertifikasi, yang kedua larangan. Ternyata ibarat yang dibawa oleh para musawwirin semuanya itu ibarat yang bersifat umum. Wacana. Ya. Itu tidak ada yang takhusus membahas satu masalah sama sekali. Contoh, nanti dulu dijelaskan nanti dulu. Tunggu, biar dijelaskan Sohibul As'ilah. Dia yang bertanya, jadi apa maksud sebenarnya dari apa yang ditanyakan? Mohon. Saya kritisi ya mengenai jawaban yang melarang nikah itu. Kenapa dari jawaban yang memperbolehkan itu dianggap sebagai maslahat? Saya kira ini tidak ada maslahat sama sekali. Coba kewajiban orang ketika dia sudah masuk pada waktu untuk menikah itu nanti ternyata manfaatnya jelas. Satu untuk menjaga farji, yang kedua untuk ifah supaya dia tidak nador ilal ajnabiyah. Itu tahakukul maslahat. Moderator. Oke. Dari penjelasan dari Al-Anwar bahwa jawaban-jawaban yang ada ini hanya baru mengarah pada satu substansi pertanyaan tentang wacana program yang memang membawa maslahat, tetapi belum menyentuh yang diinginkan, takbir yang soreh tentang larangan pernikahan gara-gara nggak punya sertifikasi. Gitu ya. Coba yang tadi menjawab dari Darussalam untuk menanggapi. Gini ya, Tor ya. Memang bahasa di sini adalah sebuah nikah itu adalah suatu perkara yang khusus pada seseorang kan gitu ya, Tor ya. Ya. Kemudian kalau kami di sini ada sebuah ibarat dari Tasri' al-Jina'i fil Islam ini gini ya. Al-haqqu al-awal haqqul tahrim wal ijabi wal iqab lil walil amri ayyu harrima ityana af'alil muayyanatin au yujiba ityana af'alil muayyanatin lah. Kalau kita tasawurkan ini berarti kan seorang walil amri, seorang pemerintah itu dia berhak untuk apa? Berhak untuk mengharamkan atau berhak untuk melarang sebuah perkara yang tertentu lah. Kemudian di bawahnya ini wa walil amri ya. Muqayyadun fi isti'mali hadzal haq bi adamil khurujian nususi syariati au mabadiya au ruhiyah atas ri'ah wa bi ayakuna qasdu fitarim wal ijab wal iqab tahqiqul maslahah al ammah. Jelas di sini Tor. Kalau kita pembahasan di sini ya Tor ya. Berarti kan pembahasan di sini adalah pembahasan yang sangat global ya Tor. Berarti yang kita bahas jangan individu tapi semuanya ya. Kemudian kalau kita pembahasan ini nanti kita masukkan pada satu orang, kemudian ini dihukumi sunnah, nikah bagi ini sunnah, kemudian nikah bagi ini haram, kita tidak akan menemukan sebuah jawaban. Menemukan jawaban, cobalah pimpinan. Saya kritisi itu jawabannya, saya kritisi. Biar diselesaikan dulu. Mohon maaf, Anwar, biar Darussalam menyelesaikan dulu penjelasannya. Kalau kita nanti permasalahan ini kita arahkan pada satu orang ya Tor ya. Memang bahwa hukum nikah itu kan berbeda-beda, ada yang sunnah, ada yang mubah lah, kan seperti itulah. Ketika kok kita nanti arahkan pada seseorang sedangkan orang ini adalah hukumnya nikah itu wajib lah, kemudian ada peran seperti ini bagaimana? Ini kan seakan-akan menghamlu dia untuk melakukan sebuah perkara, meninggalkan kewajiban itu menghamlu orang untuk melakukan sebuah perkara yang haram, kan seperti itulah. Tapi ketika kita bandingkan ketika ini perkara yang mubah, kemudian di situ adalah pembelajaran, di situ ada sebuah masalah bagaimana Tor. Berarti kan berbeda-beda kalau kita melihat ini adalah perorangan. Tapi kalau kita coba melihat kita secara global, apa manfaat yang dihasilkan dari ini kan sangat bagus apa yang dikatakan dari Bapak tadi. Terima kasih ya dari Darussalam. Biar saya belum Tor, tambah lagi Tor. Tambah ya. Tambahan penjelasan. Mau menjawab secara ini kan detail gini ya Tor ya. Masalah sertifikasi sendiri ini cakupannya banyak sekali ngoten. Entah itu melalui konseling terus praktek tes apa itu namanya, tes reproduksi terus apalagi itu banyak sekali. Lah itu kita cakup menjadi satu. Karena ada ibaratnya Tentor. Bismillahirrahmanirrahim dalam fikih alal madhab al-arba'ah wa yajibu ala kulli ra'isin qadirin sawa'un kana hakiman aw ghairahu ay yarfa'a ad-darara an mar'usihi
falyudhim huwa wa la yasma'u lahadin ayyudhihum la. Ketika memang ini ketika ada orang yang ingin menikah tapi tidak tahu cara-cara menikah, entah cara-cara meramut anak, ketika memulang anak, kita anak, itu akan menimbulkan dorong bagi si anak. Sedangkan ihmal anak sendiri ini tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibaratnya ada tidak boleh ihmal anak. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu sepenuhnya untuk Darussalam. Oke, waktu sepenuhnya untuk Darussalam lain. Jelas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kitab halal haram walil waladi haqqur riayah wa tarbiyah wa nafaqah fala yajuzu imaluhu au idha'atuhu. Lah di sini juga ketika memang kita tidak mengerti cara menterbiah anak, ini tidak boleh. Terus ada lagi bahasa muasyarah. Sudah, terima kasih ya. Itu soal B, itu soal B. Saya simpulkan dulu penjelasan dari Darussalam bahwasanya penjelasan pemerintah atau program sertifikasi ini adalah permasalahannya sangat komplikasi yang terkaitan dengan pernikahan. Juga ada penjelasan masalah bagaimana cara berumah tangga, juga ada masalah kesehatan. Sedangkan tadi yang disampaikan oleh Al Anwar, di satu kasus ketika orang itu sudah wajib dalam pernikahan. Jadi satu memandang ini masalah yang sifatnya global, sehingga secara umum bahwa program ini membawa maslahah, maka tindakan pemerintah dibenarkan. Saya ingin jawaban beda, Ben. Bagaimana Mahir Aryat, coba mau menanggapi yang mana dulu? Saya ingin menanggapi dari Sohibul Asilah. Ini, Ben. Sidogiri, saya persilakan Sidogiri, yang lain, coba yang lain gantian. Sidogiri untuk menanggapi kedua mujahib ini. Yang satu mengatakan boleh karena maslahah, yang satu mengatakan di situ tidak ada maslahah karena melarang orang yang mau melaksanakan pernikahan tadi. Sebelum saya itirot, mungkin tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada moderator, kalau misalkan musyawarahnya seperti ini sampai kapanpun kacau moderator. Karena gini, mujib nanggapi mutarid, mutarid nanggapi mujib lain, terus ada yang menampilkan jawabannya sendiri, ini kacau. Makanya dari tadi itu sebenarnya harus ditentukan jawaban siapa yang mau kita bahas gitu loh, biar tidak kacau seperti ini. Kalau misalkan seperti ini sampai nanti kacau, ini suruh itirot malah memunculkan jawabannya sendiri. Gini lah, coba saya tanggapi yang mengatakan boleh karena maslahah. Ini berarti jawabannya di depan ya. Fokus ke ini sudut. Ya. Fokus ke ini. Fokus menjawab yang jawaban maslahah ini apakah nanti bisa digunakan untuk menjawab permasalahan atau tidak. Ya, fokus ya. pakai masalah. Tidak usah nambah jawaban lagi gitu ya. Sampai nanti gitu moderator. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jawaban dari si mujib tadi dikatakan benar karena sudah ada maslahah. Perlu kita tahu mahwal maslahah. Kan gitu kan, harus kita tahu mahwal maslahah. Makanya kalau di dalam kitab usulnya Imam Al-Ghazali di kitab Al-Mustasfa dikatakan bahwa al-maslahah itu adalah yang tidak menyalahi terhadap maqasidus khamsah. Kan gitu kan. Kemudian juga di dalam fikih-fikih furu'iyah mengatakan bahwa imam itu memang harus melakukan sesuatu yang maslahah. Segala keputusan imam memang harus maslahah. Tapi kita harus tahu mahwal maslahah. Makanya dalam beberapa kitab, dalam beberapa ibarat, referensi menjelaskan bahwa ketika fi'lunya imam itu menghamlu seseorang atau ketetapan imam menghamlu seseorang mengerjakan perkara makruh atau bahkan mengerjakan perkara yang haram, maka itu sudah tidak dikatakan maslahah. Terbukti contohnya misalkan imam mengangkat seorang misalkan pemerintah mengangkat imam sholat yang mana ini fasik, maka gimana? Maka ketika misalkan ini imamnya fasik, kita makmum kepada dia kan makruh, maka ini dikatakan tidak maslahah fi'lunya imam, ketetapan imam tidak maslahah. Kenapa? Karena menyebabkan orang lain atau menghamlu rakyat mengerjakan perkara yang makruh. Lah, kaitannya dalam masalah ini, ketika misalkan wacana ini dibenarkan, kemudian nanti yang tidak lolos sertifikasi akan menyebabkan dia dilarang nikah. Padahal misalkan hukum nikah ini berbeda kan. Ada yang mengatakan wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah. Kan gitu kan. Lah ketika misalkan yang orang yang saya ambil contoh saja, satu khauful anat.
orang yang khauful anak wajib nikah, takut zina itu wajib nikah. Ternyata dalam keputusan atau dalam peraturan seperti ini, orang yang khauful anak ternyata tidak diloloskan oleh imam. Karena apa? Karena misalkan kurang bisa mengatur ekonomi kan gitu kan itu. Nah, maka gimana? Peraturan seperti ini sudah tidak maslahah. Kenapa? Karena bisa menghamlu rakyat mengerjakan perkara yang makruh atau meninggalkan perkara yang wajib kan gitu kan. Terima kasih ya. Saya ibaratim. Karena coba Darussalam ya. Tadi yang Mujahib yang masih ngokoh tentang dibenarkan syariat, yang lain untuk mendengarkan tanggapan ini. Lerboyo mau menanggapi semua. Jadi ya tapi nanti waktunya ganti dulu. Yang di rival dulu biar menjawab. Kalau Anda mengatakan bahwa ini ada masalah sehingga membenarkan tindakan pemerintah karena tasarruful ala ru'yat manutun bil maslahah, pada satu kasus dibenarkan karena memang bagi mereka yang nggak paham dan dia belum wajib nikah, tidak dalam batas wajib. Kemudian ada orang yang memang harus nikah karena dia takut zina dan lain sebagainya, dan terbentur dengan kaidah peraturan ini. Bagaimana Anda menanggapi kaidah yang mengatakan masalah ketika orang itu wajib nikah kemudian gagal nikah gara-gara peraturan ini? Ya, gini ya. Coba dari Darussalam. Gini tar ya. Tolonglah dari teman-teman itu dibedakan antara membuat peraturan dan juga mematuhi sebuah peraturan ya tar ya. Gini loh. Coba peraturan itu untuk dijalankan, tapi dalam perjalanannya ada beberapa kasus yang menjadi pertimbangan. Ini ya tar ya. Cobalah gini. Coba biar Darussalam membela dulu. Saya membela dulu gini ya. Kalau bahasa masalah pertama ya dari Sidogiri dulu ya tadi yang nyangkap ya. Kalau bahasa masalah, cobalah jangan dibabakan dengan bahasa yang masalah usul tadi ya. Masalahnya gini loh ya. Mengangkat imam yang fasik gitu loh. Coba. Iya ya, sebentar ya. Kalau tadi kan dari Sidogiri kan mengangkat bahwa masalah itu adalah hibduddin, hibdun nafas kan seperti itu ya ya. Itu kalau kita tidak bertabrakan dengan Nabatul Khamsah. Iya. Kalau kita telisik seperti dalam kitab Mustasfa, pembahasan itu di dalam apa? Di dalam masalah mursalah. Kalau masalah mursalah itu adalah sebuah konsep yang nanti bisa memunculkan sebuah hukum syara'an gitulah. Tapi kalau bahasa di sini imam itu tidak memunculkan sebuah hukum, hanya saja dia melarang sebuah perkara yang sudah ada hukumnya pada syara'an seperti itu. Coba. Darussalam itu dari tadi hanya membahas coba. Ini termasuk masalah dulu atau gini tidak? loh. Yang mau bicara saya mohon melalui moderator. Saya punya hak untuk mengatur musyawarah, didengarkan. Kalau Anda nanti bicara sendiri-sendiri tanpa melalui moderator, ini sulit untuk diarahkan. Tadi usulan dari Sidogiri. Niki usulan. Jadi usulan. Ini dari Darussalam, gitu, mengatakan bahwa maslahkah tadi, masalah itu masalahkah yang mursalah? Iya masalah mursalah. Saya bacakan ibaratnya ya ya. Coba ibaratnya. Al-Mustasfa ini ya. Al-aslu al-rabi' minal usul al-mauhumati al-istislahu. Wa qad ikhtalafa al-ulama min jawazi tibai al-masalah al-mursalati. Wala budda min kasbil makna al-maslahati wa aksamiya fa naqulu al-maslahatu bil idhofati ila syahadati syari' salah satu aksamin. Kismun syahida asyaru liktibariha wa kismun syahida libutlaniha wa kismun lam yashhad asyaru la libutlaniha wa la liktibariha. Nah kemudian setelah pembahasan ini itu nanti ada pembahasan masalah yang mana nanti menerangkan bahwa hibduddin hibdun nafas lah. Kalau melihat dari ini berarti kan masalah yang dari sini itu adalah yang bahasa hibduddin itu adalah sebuah masalah yang nanti bisa memunculkan sebuah hukum syarak tersendiri. Nah, tapi kalau konsep imam di sini, imam tidak memunculkan sebuah hukum syarak, tapi hanya melarang suatu perkara yang sudah ada hukumnya syarak. Gitu loh. Coba menurut Anda ya Darussalam ini tidak termasuk masalah mursalah dalam diskusi masalah ini. Ya, bukan. Saya kalau katakan bahasa masalah mursalah pada imam itu bukan masalah al-mursalah bukan. Saya juga tidak bilang gitu. Coba saya persilakan satu kali lagi dari Sidogiri untuk membela. Bismillahirrahmanirrahim. Biar waktu digunakan oleh Sidogiri. Coba ya, saya enggak bahas-bahas tentang masalah mursalah yang itu merupakan kaidah usul
yang satu memperbolehkan karena pertimbangannya adalah maslahah, yang satu mengatakan tidak diperbolehkan karena dalam masalah maslahah ini ternyata kalau diterapkan bisa melarang orang untuk melakukan kewajibannya. Bahkan walaupun bervariasi, ada yang sunnah, bahkan juga ada yang wajib. Saya mohon Bapak Permus untuk memberikan satu arahan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Di sini hanya pengarahan ya. Untuk soal pertama, wacana sertifikat ini seperti tadi disampaikan, ini hanya sebuah wacana atau belum ditetapkan atau belum diundangkan, dan larangan nikah bagi yang tidak bersertifikat. Coba kita renungkan, kita amati. Sebetulnya untuk pertanyaan pertama ini, kalau kita angen-angen itu sebetulnya sama, artinya hanya satu persoalan. Jadi wacana mewajibkan sertifikasi, ini artinya melarang pernikahan bagi yang tidak bersertifikasi. Jadi larangan itu hanya bentuk penguatan daripada sebuah kewajiban. Jadi kita jangan terkecoh dengan sebuah larangan. Jadi bagaimana hukumnya mewajibkan untuk sertifikasi bagi mereka yang ingin hendak melangsungkan akad nikah. Ini kita tasarufkan, kita ihtimalkan kepada sebuah kewajiban bagi para calon pengantin untuk mendapatkan bimbingan. Kewajiban untuk mendapatkan bimbingan. Jangan mengacu pada sebuah larangan. Sebetulnya kan artinya kan sama toh nggih. Jadi wajib bagi calon pengantin untuk mendapatkan sertifikasi. Dengan kata lain, wajib bagi calon pengantin untuk mendapatkan bimbingan. Dan bimbingan yang diberikan dari pemerintah sebetulnya bayangan kita jangan seperti sertifikat atau ijazah sampai berapa tahun begitu ya. Ya. Saya sebetulnya juga mendukung dari apa yang disampaikan oleh takbir yang mengatakan bahwa di situ ada sebuah kemaslahatan. Sebetulnya wacana ini bergulir, ini dilatar belakangi dari akumulasi permasalahan-permasalahan bertahun-tahun sebelumnya, yaitu terjadinya beberapa perceraian yang begitu katanya Bapak Presiden itu seperti semi darurat ya. Kemarin saya itu mendengarkan ceramah dari Bapak Bupati Tuban di tahun 2019 ini, satu tahun itu angka perceraian itu meningkat menjadi 1000. Sing asale 3.000 tahun 2018 itu 3.000 setahun Tuban Kabupaten. Kemudian tahun 2019 ini menjadi 4.000 ya. Jadi dilatar belakangi dari perceraian-perceraian yang mungkin perceraian zaman dulu yang belum ada bimbingan itu ya. Maka dari pemerintah itu mewacanakan untuk mewajibkan ada sebuah bimbingan agar betul-betul calon pengantin itu siap untuk membangun rumah tangga. Tadi disinggung bahwa maslahah seperti dalam kitab Al-Mustafa itu adalah al-muhafadzah ala maqasidis syar'i. Lawa maqasidus syar'i niku khamsatu, diantaranya adalah ono hifdzul akli, hifdzul dini, kemudian hifdzun nasli. Nah, di situ ada menjaga keturunan agar supaya tidak terjadi, biasanya anak niku nek terjadi napa jenengane perceraian itu kan neng di para ibu cah kadang kan gak ono sing napa. Lah gak ono sing merawat begitulah. Jadi anak jalanan begitulah. Itu sebetulnya inisiatif dari pemerintah. Pada awalnya saya juga sebenarnya tidak dari orang umum seperti saya ini, sebetulnya dari awal itu ya koyoke
kok tidak setuju, tapi setelah saya mendengarkan rentetan wacana ini dari sebelumnya dari apa begitu, akhirnya saya juga mengikuti. Dan untuk pernikahan dini sebetulnya ada dari saya mendengarkan penjelasan dari yang melaksanakan seperti P3N. Pemerintah membatasi umur pernikahan itu sebetulnya tidak langsung tidak boleh secara mutlak. Tapi kalau mendesak itu boleh, tapi lewati pengadilan gitu ya. Jadi memane kok lagi umur 18 kok sudah mendesak, itu nanti bukan kok langsung tidak boleh nikah, tapi oleh neng di lewat pengadilan, izin neng gone pengadilan, begitulah ya. Dan tadi dikatakan bimbingan sertifikasi itu sebetulnya tidak serumit yang kita bayangkan. Jadi wis pokoknya angger nurut neng gone pemerintah, entah itu bimbingan selama 3 tahun ya dilulus ngono lho maksudnya. Ya napa 3 hari 3 bulan dari Pak tadi ya. Ini sekedar pengarang. Jadi titik tekan